Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lukman Sakura. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Yang lagi belajar bahasa Jepang, yang otodidak maupun yang di LPK, semoga cepet lancar gitu ya. Naik grade gitu. Kalau sudah belajar yang satu, udah bisa lanjutkan ke yang lainnya gitu, ke level-level yang lebih sulit seperti itu guys. Semoga proses ke Jepangnya lancar. Yang belum lancar ya selalu berdoa, minta izin kepada orang tua dan minta didoakan gitu ya dalam setiap sholatnya gitu ya, dan kita juga selalu berdoa. Itu seperti itu guys. Oke guys, pada video kali ini seperti biasa menjawab requestan dari teman-teman gitu. Bahwasanya ada yang bertanya untuk pertama kali datang ke Jepang, masuk ke perusahaan itu bagaimana sih? Apa langsung bekerja atau gimana gitu ya? Nah, kerjanya ngapain waktu awal-awal, disuruh ngapain, dimarahin apa enggak, kayak gitu kan. Nah, ini juga akan menyangkut keamanan pada saat bekerja itu ya. Oke guys, yang belum subscribe, ceklek ya, subscribe itu gratis gitu. Mungkin ada beberapa video yang bermanfaat buat teman-teman. Oke guys, kalau sudah let's go. Tetap di Lukman Sakura. Oke guys, udah nggak terasa 2 bulan lagi saya akan pulang ke tanah air ya. 2 kali gajian lagi. Waduh. Oke, jadi awal-awal ya saya mengingat kembali pada waktu ke perusahaan ya, ke perusahaan. Jadi 2 hari itu latihan di kantor ya, padahal saya sudah pernah latihan di Minori ya, ngerakit selama 1 bulan, bongkar pasang, terus nata-nata, bagi-bagi, terus ngitung juga barangnya yang diperluin berapa, yang di setiap mengnya, di setiap sisinya itu berapa biji ya kan, berapa lembar pijakannya, itu sudah pernah latihan. Tapi di Jepang ini setelah ke perusahaan saya itu belajar lagi, dikasih tahu yang belum yang belum dipelajari lah di Indonesia, jadi dikasih tahu di Jepang ini ya, mengulang kembali, terus disuruh ngerakit sedikit gitu, latihan bongkar pasang sedikit, itu amannya bagaimana gitu kan, terus cara masang dan cara bongkarnya itu dikasih tahu. Oke guys, yang kedua, pada saat di Ginba lapangan atau di tempat kerja, kami itu pada awalnya adalah 4 orang. Jadi ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Nah, kerjaan saya ngapain waktu awal-awal? Waduh, awal-awalnya bingung, ini gambarnya gimana gitu ya, baginya gimana ya, dikasih tahu gitu ya oleh seniornya, oleh orang Jepangnya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa bahasa Jepang, kalau nggak mengerti wakarimaseng, nggak mengerti gitu ya, ya pusing gitu ya. Jadi teman-teman harus belajar dengan baik, sungguh-sungguh ya, seenggaknya itu mengertilah dasar-dasarnya. Kemarin ada yang nanya kalau nggak ngerti bahasa Jepangnya gimana. Ya Allah, ya nggak usah ke Jepang gitu ya, mending di rumah aja. Belum perang sudah kalah gitu ibaratnya kalau seperti itu. Usaha gitu bagaimana caranya gitu supaya bisa membaca, menulis dan mempelajari tata bahasa Jepangnya. Nah, dikasih tahu oleh seniornya seperti ini. Ini di mana ya, ibaratnya bagian ini misalkan bura ya, buraket atau bracket, misalkan 40 di bagian ini, 40 di sebelah sini 20, di sini 40, di sini 20, itu dikasih tahu guys. Terus BX itu yang kayak huruf X, ntar ada fotonya nih di sini, BX ya, itu berapa, itu dikasih tahu semuanya awal-awal itu. Nah, terus sambil berjalannya waktu saya berpikir ya, mikirlah, belajar masa dikasih tahu terus ya, belajar nggak nanya itu, ntar kalau nggak ngerti baru nanya gitu, kalau udah mentok gitu ya cara baginya kan. Jadi mikir sendiri itu. Oke, yang pertama pada saat
awal-awal ya yang gampang-gampang, yang sudah dihitung ini berapa, ini berapa, ini berapa gitu ya. Jadi dikasih tahu yang gampang-gampang. Nah, posisi saya pada awal itu di bawah, jadi ngangkatin buzai, ngangkatin barangnya ya, ngasih-ngasihin doang awal-awal itu ya. Minta misal orang Jepang minta tesuri ya tesuri, fumita fumita, bura bura, bx bx gitu. Jadi di bawah terus pada awal-awal itu. Nah, pada waktu bongkar ya, bongkar juga di bawah ya. Di bawah saya nerima, letakin kayak gitu. Nah, itu awal-awal. Kalau sudah misalkan ngerakitnya udah dinaik-naikin tuh semua, saya beres-beres, nggak boleh naik itu. Pernah jawab ya, ini ke atas boleh enggak gitu. Ntar jatuh gitu, awal-awal gitu, nggak usah ke atas ntar jatuh, itu di bawah aja gitu. Oh ya udah, itu pada awal-awal seperti itu. Terus ya di bawah pada waktu bongkar ya di bawah, ataupun di Aida gimana ya jalan di tengah gitu ya, ngasih-ngasihin. Jadi yang bongkar ngasih ke saya ngasih ke yang paling bawah, itu seperti itu. Nah, setelah itu kalau sudah bisa berdua ya saya suruh nata di truk ya, yang sudah dibongkar barangnya diambil, terus ditaruh di truk, ditata, namanya sumikomi. Itu seperti itu guys. Oke, menyangkut keamanan ya, menyangkut keamanan pada awal-awal. Jadi saya itu pada awal-awal yang pertama nggak boleh ke atas ya, awal-awal nggak boleh naik, jadi di bawah terus bongkar ataupun masang. Yang kedua, pada awal-awal menyangkut keamanan ya, karena badannya belum menyesuaikan, jadi 1 bulan atau 2 bulan pertama itu nggak boleh lembur. Jadi berangkat pagi terus pulang lagi ke kantor sore, langsung pulang ke rumah. Jadi nggak mempersiapkan untuk besoknya lagi itu. Jadi belum lembur 1 bulan atau 2 bulan lah, 1 sampai 2 bulan, saya agak lupa. Jadi untuk menyesuaikan badan kita gitu ya di Jepang ini, karena cuacanya itu berbeda, cara kerjanya juga berbeda. Jadi dari presiden direktur Daisang itu meminta untuk menyesuaikan dulu lah, jangan yang berat-berat dulu, jangan lembur-lembur dulu. Kalau udah sebulan sudah menyesuaikan, sudah tahu dengan kondisi di Jepang ini, baru lembur boleh. Setelah pulang ke kantor lembur itu ya, lanjutin kerjaan buat nyiapin hari besoknya, itu seperti itu. Terus yang ketiga, pada saat di lapangan juga saya jelaskan tidak boleh bawa banyak-banyak gitu. Iya, paling ya yang dikit-dikit dulu gitu, jangan terlalu banyak bawanya, karena untuk badan kita gitu ya ada batasnya. Jadi kalau kebanyakan ntar sakit pinggangnya gitu, ntar nggak sembuh, ntar kesleo, ntar kecetit atau apalah gitu ya. Jadi orang Jepang tahu jangan banyak-banyak gitu ya, karena pertama jangan banyak-banyak, nggak apa-apa gitu. Oke guys, mungkin itu aja, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang paham dan yang pingin ditanyakan, silahkan coret-coret di komentar aja, atau bisa DM di Instagram saya Lukman_Sakura. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.